Malam itu akhirnya Dudi membulatkan tekad dan mulai melangkah untuk mengejar Ice ke gunung. Melewati beberapa pesawahan luas yang membelah kedua desa yang saling berjauhan satu sama lain. Beberapa kali Dudi melihat benda itu. Benda yang diberikan oleh Abah Ido sambil menyusuri jalanan di pematang sawah, yang menjadi satu-satunya jalanan yang menghubungkan kampung Lewi Damar dan kampungku yang bisa menembus ke gunung itu pada saat itu. Jalanan setapak yang licin dengan lumpur sawah yang masih basah harus dia lalui sekarang. Berjalan selangkah demi selangkah menuju sebuah sungai yang menjadi pembatas desa. Namun di tengah jalan, Dudi tiba-tiba melihat sesuatu dari kejauhan. Dudi tiba-tiba kaget, langkah kakinya terhenti, tepat ketika dia akan memasuki jembatan penghubung di antara dua kampung. Jembatan yang menjadi pembatas wilayah kampung Lewi Damar dan kampungku pada malam itu. Dia tidak menyangka, ketika benda yang diberikan kepada Abah Ido dia pegang, dia melihat banyak sekali makhluk yang sedang berkeliaran di pesawahan kampung. Makhluk-makhluk itu seperti tidak menyadari kehadiran Dudi, karena mungkin Dudi berada di sisi yang berbeda dengan mereka. Namun dengan sangat jelas Dudi melihat pemandangan itu dengan kedua matanya. Pemandangan yang menurutnya sangatlah menyeramkan. Bagaimana tidak, terlihat di pohon-pohon di sekitaran sungai. Dia melihat beberapa wanita berbaju putih sedang duduk dan tertawa bersama dengan suaranya yang membuat siapapun merinding dibuatnya. Mereka sedang duduk-duduk di atas ranting pohon dengan baju yang menjuntai ke bawah. Wajahnya tidak terlihat oleh Dudi pada saat itu karena tertutup oleh rambutnya yang berantakan. Bahkan ada daun-daun kering yang menempel pada rambutnya. Yang terlihat hanyalah tangannya yang sangat pucat, tangan yang sangat kurus seperti kulit yang berisi tulang belulang, dengan kuku yang sedikit agak tajam berwarna putih yang sedang memegang batang pohon yang sedang mereka duduki. Sebuah suara tawa yang khas kini terdengar dan membuat Dudi yang tadinya ingin mengejar istrinya langsung merinding ketika mendengar tawa khas itu. Tak jauh dari pepohonan di dekat jembatan itu terlihat beberapa anak kecil hitam berlarian. Mereka saling mengejar satu sama lain seperti sedang bermain di bawah sinar bulan yang menyinari mereka pada saat itu. Seluruh tubuh berwarna hitam legam dan tidak terlihat sama sekali wajah ataupun warna kulitnya. Para makhluk kecil itu seperti bayangan yang bergerak sendiri dan berlarian di atas pesawahan yang kini sudah menghijau di tengah malam. Sedangkan ada satu lagi yang Dudi masih belum yakin atas apa yang dia lihat. Terlihat salah satu wanita sedang memakai kebaya yang sedang duduk di salah satu saung di sana. Wanita yang memakai kebaya itu seperti sedang melihat anak-anak kecil itu bermain di bawah sinar rembulan. Tidak seperti kuntilanak atau makhluk hitam yang Dudi lihat. Wanita itu terlihat seperti manusia pada umumnya. Wajahnya yang tampak cantik meskipun terlihat dari kejauhan, sehingga membuat Dudi berpikir bahwa itu adalah manusia ketika pertama kali dia melihatnya. Hingga wanita yang sedang duduk di dalam saung itu pun tiba-tiba berdiri. Dudi kembali terkejut ketika melihat punggung wanita itu. Terlihat sayap kelelawar yang besar berwarna hitam. Dia mengepakkan sayap itu beberapa kali dan merubah bentuk tubuhnya menjadi seekor kelelawar besar secara perlahan. Tak lama anak-anak hitam yang sedang bermain itu mendekati dirinya dan menghilang ketika mereka mendekatinya. Hingga kelelawar itu terbang menutupi cahaya bulan dan pergi menjauh ke arah gunung pada malam itu. Apakah aku harus benar-benar mengejar Ice ke gunung pada malam ini? Baru sampai di sini saja makhluknya sudah banyak. Apalagi nanti di dalam gunung. Dudi semakin ragu. Rupanya ambisi untuk memurnikan jiwa istrinya terbentur oleh ketakutan yang muncul secara tiba-tiba di dalam dirinya. Apalagi dia sudah mengetahui kampungku adalah kampung keramat. Kampung yang dijauhi oleh orang-orang karena takut akan para makhluk yang menyeramkan seperti tadi di pesawahan. Dudi kini putus asa. Rasa takutnya begitu kuat sehingga dia sulit untuk melangkah. Padahal hanya beberapa puluh meter di depannya adalah jembatan penghubung kedua desa yang terbuat dari beberapa bambu panjang yang disusun menjadi jembatan sederhana. Aku harus kuat. Aku harus bisa menyelamatkan jiwa Ice dari sana agar bisa dimurnikan. Masa aku tidak bisa berkorban untuk istriku sendiri? Ketika dia hidup, aku tidak bisa memberi nafkah. Sekarang setelah dia tiada, aku tidak bisa berkorban kembali untuk memurnikan jiwanya. Suami seperti apa aku ini? Dudi tiba-tiba teriak. Dia mencoba memberanikan dirinya untuk bisa melangkah ke dalam wilayah kampung pada malam itu.
Meskipun sebenarnya dia tidak seharusnya bisa melihat para makhluk itu dengan kedua matanya, tapi karena sebuah benda dari Abah Ido yang dia pegang sehingga para makhluk yang ada di pesawahan tersebut bisa dia lihat. Dengan sedikit berlari, dia akhirnya melewati jembatan dari bambu yang menjadi penghubung kedua desa. Suara decit bambu pun terdengar ketika dia menginjakan kakinya di sana. Dan ketika dia selesai melewati jembatan, tiba-tiba terdengar banyak suara wanita yang terdengar jelas oleh kedua telinga Dudi. Suara-suara dari wanita yang tadi Dudi lihat sedang duduk-duduk di dahan pohon di sekitaran sungai yang kini terlihat sedang memperhatikan Dudi yang baru saja melangkah melewati jembatan penghubung kedua desa. "Tumben ada manusia di sini, mau apa malam-malam ke sini?" "Kita ganggu manusia itu, kita sedot aura ketakutannya untuk makanan kita," ucap para makhluk itu. Kondisi malam hari di kampungku sangatlah berbeda. Kampungku ketika malam seperti sudah menjadi milik para makhluk untuk berkeliaran. Mereka akan muncul dan mengganggu siapa saja yang pada malam hari itu masih berada di luar rumah, dan akan membuat mereka lari ketakutan dan tak akan mau untuk keluar di malam-malam sesudahnya. Apalagi kondisi pesawahan, sawah yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah didatangi oleh para manusia ketika malam hari, kini menjadi surga bagi hewan-hewan malam beraktivitas tanpa sekalipun diganggu oleh manusia. Belut, ikan gabus yang sering dicari oleh para warga untuk dimakan dan bisa dijual pun bisa hidup dengan bebas dan tenang di sana, sehingga mereka bisa berkembang biak tanpa akan khawatir akan ada manusia yang mengambilnya setiap malam. Namun ada saja yang menganggap hal itu sebagai tantangan. Ketika para warga kampung Lewi Damar yang sering mencari belut di malam hari, mencoba mencari belut dan ikan gabus di area pesawahan kampungku, karena mereka merasa bahwa di sana belut dan ikan gabusnya melimpah tanpa pernah disentuh oleh manusia. Beberapa kali mereka mencoba, dan beberapa kali juga mereka gagal, karena mereka pasti akan diganggu oleh para makhluk yang ada di sekitar pesawahan tersebut. Akhirnya sudah bisa ditebak, mereka akan lari tunggang langgang dan menyeberang kembali ke area kampung Lewi Damar untuk menyelamatkan diri. Seperti yang dialami Dudi sekarang, yang kini sedang duduk di bawah pohon pisang di dekat pesawahan untuk beristirahat sejenak, karena dia dari tadi berlari tanpa berhenti ketika beberapa kuntilanak yang dia lihat mengejarnya hingga kini dia bersembunyi di salah satu kebun milik warga dan berharap para makhluk itu tidak mengejarnya lagi. Tubuhnya bergidik ngeri ketika dia mengingat kembali kejadian tersebut, apalagi ketika mengingat wajah para kuntilanak tersebut yang terlihat ketika sedang terbang dan mengejarnya. Wajahnya yang terlihat pucat dengan dua lingkaran hitam di sekitar lingkar matanya membuat Dudi merasakan ketakutan yang sangat mendalam. Apa yang diceritakan tentang kampung ini ternyata benar. Ketika malam tiba akan dipenuhi oleh para makhluk yang menyeramkan, gumam Dudi pada saat itu. Detak jantung Dudi berdetak sangat kencang, nafasnya terengah-engah dan dia duduk dengan energi yang tampaknya sudah hampir habis. Dia menyender di bawah pohon pisang dengan seluruh badan yang dibanjiri oleh keringat. Sudah terlambat untuk dia kembali. Dia tidak bisa pulang lagi ke arah kampung Parigi dengan kondisinya yang seperti ini. Dia harus melanjutkan perjalanannya ke gunung untuk mencari jiwa istrinya sekarang. Meskipun jimat yang dia bawa membuat para makhluk itu tidak bisa menyentuhnya, namun tetap saja dengan wajah-wajah mereka yang sangat seram membuat Dudi berlari ketakutan dibuatnya. Karena semenjak istrinya meninggal karena gantung diri, dia baru merasakan hal-hal yang di luar nalar. Dan salah satunya adalah bertemu dengan para makhluk-makhluk seperti tadi. Namun rupanya teror yang kini dialami Dudi tidak berhenti sampai di sana. Di tengah-tengah ia sedang duduk beristirahat di bawah pohon pisang, Dudi kembali dikejutkan oleh tetesan air yang bau busuk dari atas. Tetesan-tetesan yang membuat Dudi langsung menutup hidung karena baunya yang sangat menyengat. Dudi yang tampak kelelahan karena tadi berlari di pematang sawah kini hanya bisa melihat ke atas secara perlahan. Dan seketika Dudi kembali berteriak. Karena apa yang dia lihat adalah sesuatu yang paling dia takuti selama hidupnya. Sosok pocong terlihat dengan jelas oleh kedua matanya. Muncul sesosok pocong yang sedang menggantung di atas dahan pohon pisang itu dan meneteskan air liurnya ke pundak Dudi dengan bau yang sangat menyengat. Sosok makhluk yang menggantung di atas pohon yang berada di dekat Dudi, makhluk dengan kain kafan kotor di seluruh tubuhnya. Dengan tangan yang diikat dan sebuah tali yang mengikat kepalanya, wajahnya yang hitam terlihat sangat menyeramkan. Apalagi di waktu yang gelap seperti ini.
Yang terlihat hanyalah mata merah menyala menatap jelas ke arah Dudi yang tepat berada di bawahnya. Mulutnya yang terbuka tercium bau yang sangat busuk disertai air liur yang menetes secara perlahan di atas pundak Dudi. Baru kali ini Dudi melihat sosok dengan jarak yang sangat begitu dekat. Keberanian yang dia kumpulkan tadi ketika berada di jembatan pembatas desa kini terkikis secara perlahan, berganti dengan rasa takut yang keluar yang ada di dalam dirinya. Salah satu makhluk yang paling lemah di antara makhluk-makhluk yang lain di sekitaran kampung ini kini muncul menampakkan diri. Namun makhluk ini adalah makhluk yang paling ditakuti oleh manusia, karena muncul secara mendadak menampakkan dirinya tepat di depan mata manusia itu. Pocong seringkali menghisap rasa takut manusia, sehingga siapapun yang berada di dekatnya akan merasakan lemas dan tidak berdaya. Meskipun makhluk itu tangan dan kakinya terikat, namun dengan wajahnya saja dia sudah bisa membuat para manusia ketakutan. Dudi yang ketakutan kini hanya bisa berdiri dan kembali menjauh dari kebun tersebut. Mencoba berusaha berlari kembali ke arah gunung meskipun energinya sudah hampir habis terkuras dibuatnya. Namun di tengah-tengah rasa ketakutan yang muncul dan memenuhi tubuhnya itu, dia masih tetap berjalan ke arah gunung. Berusaha meyakinkan dirinya bahwa bisa mencari jiwa Ice di dalam gunung. Meskipun mungkin saja ujian yang ada di dalam sana akan bertambah berat. Hampir 2 jam berlalu, rupanya Dudi belum juga sampai ke tempat yang seharusnya dia tuju, yaitu gunung yang menjadi tempat bagi jiwa istrinya sekarang, sekaligus tempat yang menjadi penyebab istrinya mengakhiri hidupnya. Dudi kini terlihat duduk kembali. Duduk di depan salah satu pintu masuk gunung yang tampak gelap dengan auranya yang menusuk kulit. Lelah, lemas, takut, dan gelisah semuanya berkumpul menjadi satu dalam dirinya pada saat ini. Nafasnya terus-menerus terengah-engah, jantungnya terus-menerus berdetak dengan sangat kencang. Mulutnya terbuka dengan sangat lebar. Keringatnya terlihat membasahi baju yang dia kenakan pada saat itu. Wajah Dudi pun terlihat sangat pucat. Dia seperti tidak percaya atas apa yang dia lihat pada malam ini. Dia tidak menyangka kampung ini benar-benar akan menjadi sangat menyeramkan ketika malam tiba. Pantas saja rumor-rumor tentang kampung sangatlah menyeramkan dan dikeramatkan memang benar-benar dia rasakan. Bahkan ketika sekolah pun dia tidak berani memalak atau menjahili anak-anak dari kampung ini, karena dia takut akan kualat. Apalagi setelah kalah dariku pada saat itu masih kelas 1. Sedangkan dia sudah kelas 3 dan tidak ada yang berani menyentuhnya kecuali aku dan teman-teman dari kampung ini. Pocong, kuntilanak, anak-anak kecil dengan taringnya yang panjang dia temui selama dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Dan rasanya itu hanyalah awal, karena Dudi merasa di dalam sana akan lebih banyak makhluk-makhluk seperti itu yang mungkin saja bisa lebih menyeramkan jika dibandingkan dengan para makhluk yang dia temui tadi di persawahan. Dudi kini hanya bisa terduduk, hatinya terlihat mulai gelisah. Di satu sisi dia takut dan ingin sekali kembali pulang ke kampung Lewi Damar pada saat ini. Namun di satu sisi juga dia tidak mau jiwa istrinya terus bergentayangan dan mengganggu para warga, sehingga dia harus memurnikan jiwa istrinya dengan segera. Dengan nafas yang terengah-engah, Dudi kini hanya bisa menatap gerbang masuk ke dalam gunung. Gerbang yang terbuat dari pepohonan yang menyambung dari sisi kiri dan kanan hingga ke atas. Dahan-dahan pohon saling menyatu, seperti gerbang ke alam lain yang berada di dalam gunung ini. Dudi hanya bisa menghela nafas panjang. Dia hanya bisa duduk dan kembali mengumpulkan keberanian akan dirinya. Juga mengumpulkan energi kembali yang tadi habis ketika berada di pesawahan. Namun tiba-tiba Dudi kembali dikejutkan oleh sesuatu. Seperti ada sebuah tangan yang menepuk dia dari belakang. Padahal dia tahu bahwa kini dia sedang duduk sendirian di tempat itu. Dudi yang refleks ketika merasakan hal tersebut pun langsung menengok ke belakang. Dengan ketakutannya yang tiba-tiba muncul kembali karena dia tidak tahu makhluk apa lagi yang kini datang kepadanya. Dia hanya bisa memastikan hal itu dengan melihatnya dengan kedua matanya. Hingga tiba-tiba, "Ini Dudi kan? Sedang apa di sini sendirian, A?" Kataku yang baru saja datang bersama Paidi dan Desi dari arah warung. Aku menepuk pundaknya karena heran melihat Dudi yang sedang terduduk di depan gerbang gunung sendirian dengan kondisi yang sangat lusuh dan terlihat kelelahan. "Ajab." Dudi tiba-tiba menoleh sesaat aku menepuk bahunya pada saat itu, seperti muncul sebuah harapan di dalam dirinya. Wajahnya yang tampak kusam dan pucat tiba-tiba menangis. Menangis dengan keadaan yang putus asa karena dia sudah tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa lagi akan hal ini. Dia mendekatiku sambil terduduk.
Bajunya yang kusam dengan banyak sekali lumpur sawah yang menempel di sana membuat aku yang melihat pun sedikit iba. Seperti banyak hal yang terjadi pada dirinya hingga tubuhnya bisa seperti ini. "Jap, tolongin aku, Jap. Aku tahu kamu anaknya Ba'a. Setidaknya kamu mempunyai kemampuan seperti bapakmu untuk bisa menyelamatkan istriku. Tolong aku ya, tolong. Aku tidak mau istriku gentayangan dan meneror warga lagi. Sudah cukup dia dicap tidak baik oleh mereka semasa hidup dengan profesi yang menurut mereka buruk. Tapi tolong, aku tidak mau ketika istriku meninggal cap buruk yang melekat pada istriku ini semakin bertambah dan tidak bisa dilepaskan karena dia meninggal dengan cara yang tidak wajar dan setiap malam bergentayangan di depan rumah-rumah warga." Bahkan tiba-tiba Dudi menangis akibat dia sudah tidak kuat menahan emosinya pada saat itu. Dudi yang terkenal adalah preman sekolah yang tanpa takut dan menentang siapa saja yang menentangnya kini menangis di hadapanku. Menangisi akan kemalangan yang dialami oleh istrinya. Tak sadar air mata mengalir deras dan menetes ke tanah pada malam itu. Kepalanya tertunduk dengan kedua tangan yang memegangi celanaku dengan keadaan yang bergetar dengan sangat hebat. Emosi yang dia tahan-tahan dari tadi akhirnya pecah di hadapanku. Aku yang berdiri pun akhirnya menjawab atas apa yang Dudi katakan. "Aku sebenarnya gak sehebat bapak. Aku juga gak tahu apakah aku bisa atau tidak. Karena aku tidak belajar apapun tentang keilmuan dari bapak. Namun karena Adudi dan Teice adalah kakak kelasku ketika sekolah, aku akan berusaha membantu kalian. Karena aku hafal seluk-beluk tentang gunung ini ketika bapak dulu sering mengajakku ke dalam sana. Siapa tahu kita bisa menemukan Teice ke dalam sana. Karena ketika kita masuk ke dalam gunung di malam hari, tubuh kita semua akan sensitif dan kita bisa melihat mereka. Sekaligus bisa melihat jiwa Teice yang mungkin aja sekarang sedang melayang tak tentu arah di sana. Jadi, ayo kita cari Teice sama-sama. Semoga pencarian kita berhasil dan aku bisa membawa Ice agar tidak terikat lagi oleh gunung yang ada di depan kita ini." Kataku mencoba menyemangati Dudi. "Aduh Di." Desi yang berada di belakangku tiba-tiba saja memanggil dengan sangat pelan kepada Dudi. "Desi juga mohon maaf ya, A, karena apa yang Ice lakukan adalah..." "Shh, diam." Tiba-tiba aku mengangkat tanganku dan melarang Desi untuk berkata lebih jauh daripada ini. Aku hanya menatap tanpa sekalipun berkata hal itu jangan dikatakan terlebih dahulu. Dan hal itu membuat Desi mengerti dan dia langsung terdiam ketika aku melarangnya berkata lebih jauh tentang hal itu. Aku sadar, apa yang terjadi kepada Ice ada hubungannya dengan mereka berdua. Desi dan Pak Edi yang sedang aku bawa ini adalah awal dari apa yang Ice lakukan. Namun apabila Dudi mengetahui akan hal itu, aku takut akan terjadi perkelahian di depan gerbang gunung dan mereka akan melupakan tujuan mereka berada di sini. "Ya sudah Adudi, kalau Adudi masih kuat untuk berjalan, kita masuk sama-sama ke dalam gunung. Juga untuk kalian." Tiba-tiba aku berbalik ke arah Desi dan Pak Edi pada saat itu. "Apapun yang terjadi di dalam gunung nanti, jangan coba-coba terpisah. Fokus pada jalan. Jaga pandangan dan abaikan saja kalau ada yang mengganggu kalian. Kalau kalian sudah mengerti, ayo kita masuk. Karena aku sudah melihat mereka semua sudah bersiap-siap untuk mengganggu kita di dalam sana dengan mata merah yang menyala." Tanpa terasa, aku, Dudi, Pak Edi dan Desi kini sudah hampir 20 menit berjalan di dalam hutan gunung pada saat itu. Aku dan Dudi berjalan di depan dan Pak Edi serta Desi berjalan di belakang. Dudi sempat bertanya tentang Desi dan Pak Edi ketika sedang berjalan menyusuri hutan pada saat itu. Sehingga aku pun menjelaskan kepadanya bahwa Desi dan Pak Edi adalah orang-orang yang juga diteror oleh Ice dan meminta bantuan Bapak datang ke warung yang sedang aku jaga pada malam itu. Tapi karena Bapak sudah tidak ada, makanya aku membantunya dan secara tidak sengaja bertemu Dudi di depan gerbang gunung. Aku sengaja memberitahukannya tanpa menjelaskan alasan dibalik kedatangan mereka berdua. Karena aku juga menjaga hati Dudi yang kini masih terombang-ambing akan apa yang dilakukan oleh istrinya. Angin dingin kini mulai menusuk kepada sela-sela kulit ketika kita semua mulai masuk ke dalam hutan. Ditambah pepohonan yang lebat di kedua sisi dan suara-suara binatang malam yang tidak biasa aku dengar membuat hutan yang gelap menjadi semakin menyeramkan. Suasana hutan gunung yang berbeda ketika malam seringkali membuat aku bergidik setiap kali aku memasukinya. Aku bukanlah bapak yang terkenal sebagai kuncen dari tempat ini. Aku juga sebenarnya diseret secara tidak langsung terhadap permasalahan ini. Aku yang berusaha menjauh dari apa yang terjadi di kampung dengan ikut paman yang kini memimpin satu daerah di Pantura kini harus membantu mereka tempat ketika aku kembali. Akan berbeda apabila ada bapak
atau yang dikenal sebagai Baa oleh masyarakat luas. Dia tidak mungkin diganggu ketika dia memasuki gunung. Sedangkan aku masih dianggap orang yang biasa yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa sekarang. Sehingga dari tadi banyak sekali kuntilanak yang ada di dahan-dahan pohon di dekat gerbang. Seringkali memunculkan dirinya di jalan setapak sebelum akhirnya menghilang kembali dengan suara tertawanya yang membuat kita semua merinding ketakutan. Pak Edi yang baru saja mengalami hal ini sudah beberapa kali berhenti. Dia seperti tidak mau berjalan lebih jauh ke dalam hutan karena ada sesuatu tekanan yang membuatnya semakin berat untuk melangkah masuk ke dalam hutan. Jap, aku gak kuat. Lebih baik antarkan aku kembali turun keluar hutan. Kamu beresin aja sama Dudi dan Desi. Nanti masalah bayaran biar aku yang bayar berapapun kamu minta. Kata Pak Edi yang tampak kelelahan dan seperti tidak ingin masuk lebih jauh ke dalam hutan. Namun aku tidak bisa mengikuti apa yang diperintahkan Pak Edi. Aku hanya menggelengkan kepala kepada Pak Edi yang pada saat itu seperti takut untuk melangkah lebih jauh ke dalam hutan. Mohon maaf, aku tidak bisa mengantarkan Bapak sekarang. Kalau Bapak mau pulang dan menunggu di warung ya silakan, tapi pulang sendirian dari hutan ini. Aku akan menegaskan kembali, aku melakukan hal ini bukan semata-mata membantu kalian berdua. Aku tidak peduli dengan kalian yang diteror oleh Ice setiap malam. Namun aku datang ke tempat ini semata-mata ingin membantu Teh Ice yang tak lain adalah kakak kelasku sendiri. Aku akan datang ke tempat Teh Ice berada, dengan atau tanpa kalian. Aku tidak menyadari, tahu-tahu aku berbicara seperti itu kepada Pak Edi yang umurnya pun bahkan puluhan tahun lebih tua dariku. Seperti ada dorongan dari dalam diriku untuk berkata hal seperti itu kepada mereka. Jap, kamu kenapa berkata seperti itu kepada Pak Edi? Bukannya mereka berdua juga korban Ice? Kata Dudi yang heran dengan jawabanku pada saat itu. Aku tiba-tiba menoleh ketika Dudi berkata seperti itu dan berkata kepadanya bahwa aku sengaja berkata hal ini tersebut karena semua orang yang sudah masuk ke dalam hutan ini harus bisa menyelesaikan tujuan mereka dan tidak boleh berhenti di tengah jalan. Karena tiba-tiba saja sebuah asap putih muncul. Kabut tebal yang tiba-tiba menutupi hutan secara perlahan dari atas membuat aku yang sedang berkata kepada Dudi langsung terhenti dan mengangkat lampu minyak yang sedang aku bawa untuk penerangan ke atas. Dudi, Desi, dan Pak Edi yang membawa senter masing-masing pun tiba-tiba menyenter ke kabut tersebut. Secara perlahan-lahan turun dan menutupi kita semua yang masih berada di dalam hutan ini. Jarak pandang yang awalnya jauh kini menjadi terbatas. Hutan yang gelap dengan kabut yang menutupi kita berempat membuatku hanya bisa memandang Dudi tanpa bisa melihat Pak Edi dan Desi yang hanya beberapa meter berada di belakangku. Desi, Pak Edi, Dudi, jangan jauh-jauh, kesini mendekat. Kataku yang berteriak kepada mereka. Iya Kang, aku berjalan ke sana. Desi pun menyahut dan tak lama terlihat cahaya senter yang menembus kabut di dalam kegelapan. Namun hanya Desi yang terlihat sekarang, sedangkan Pak Edi yang dari tadi bersama Desi pun menghilang. Pak Edi di mana, Des? Bukannya tadi dia di sampingmu? Tanyaku kepada Desi. Desi yang baru ingat bahwa di sebelahnya adalah Pak Edi langsung berbalik dan mencoba mencari kembali Pak Edi yang mungkin saja masih kelelahan dan belum bergerak mendekati kami. Namun lagi-lagi seperti ada sesuatu yang aneh akan kabut ini, sehingga aku menahan Desi untuk berjalan sendirian. Jangan pergi sendirian, Des. Kabutnya sangat pekat sekarang. Kita cari bareng-bareng aja. Kataku sambil menengok ke arah Dudi untuk ikut mencari Pak Edi. Pak, Pak. Aku berteriak memanggil Pak Edi tetapi tidak ada jawaban. Dudi hanya mengangguk dan dengan hati-hati kami bertiga berjalan kembali beberapa meter ke arah belakang. Senter dan lampu minyak yang kami pegang sengaja kita sorotkan ke segala arah, mencoba mencari Pak Edi yang hingga saat ini tidak menjawab teriakan dari kami semua. Secara tidak sadar kami sudah berjalan kembali terlalu jauh dan tidak menemukan Pak Edi sama sekali, sehingga aku memberikan kesimpulan bahwa Pak Edi menghilang di dalam kabut pada malam itu, dan hal itu membuat langkah kami terhenti. Kok Pak Edi bisa hilang ya? Apa dia berjalan sendirian ke arah warung? Kata Desi dengan nada yang panik. Pak, cepat ke sini. Kita mendekat ke Kang Ajab sekarang agar Pak Edi gak tersesat. Aku melihat Desi yang kini terlihat sangat pucat dan berteriak di tengah kabut tebal itu memanggil Pak Edi. Kini aku hanya bisa menenangkannya dan berkata kepada Desi bahwa Pak Edi mungkin akan baik-baik saja, karena ini masih area pintu hutan gunung yang sering dipakai para warga untuk mencari madu hutan dan mencari air gula aren ketika siang, sehingga kalau Pak Edi tersesat pun para warga bisa mencarinya ketika pagi tiba.
Pokoknya kita harus ingat tujuan kita ke sini. Meskipun sekarang sedang berada di dalam kabut, tapi ingat, gunung ini akan penuh dengan hal-hal di luar nalar semakin kita berjalan masuk ke dalam hutan. Karena mungkin saja, makhluk yang sedang menahan jiwa Ice sekarang sudah mengetahui bahwa kita semua akan datang kepadanya untuk mengambil kembali jiwa Ice yang masih tertahan di sana, sehingga dia menurunkan kabut ini untuk membuat kita terpencar dan tersesat di gunung. Gunung yang ada di kampungku memanglah sangat unik. Tempat ini adalah sebuah gunung yang paling misterius. Hingga saat ini pun gunung yang sedang kami masuki merupakan gunung yang paling dihindari untuk didaki. Di balik terkenalnya sebagai tempat ritual bagi para manusia yang ingin sekali mendapatkan kekayaan dan kejayaan semasa hidupnya, di sini juga banyak mempunyai tempat-tempat yang dikeramatkan. Banyak tempat-tempat yang disakralkan, bahkan banyak tempat-tempat yang dilarang untuk dimasuki oleh manusia. Sehingga apabila masuk ke dalam, suasananya sangatlah tertutup dan gelap. Dan hampir tak ada warga yang mengetahui setiap jengkal dari gunung hingga ke dalamnya kecuali bapak yang menjadi kuncen di tempat ini. Karena selain menyimpan sebuah misteri yang gelap dan menakutkan di dalam sana, gunung di tempat tinggalku ini juga terkadang memunculkan fenomena-fenomena aneh yang tak jarang terlihat dari kampung lebih damar sekalipun. Terkadang gunung yang awalnya gelap menjadi terang benderang pada malam-malam tertentu, hingga titik-titik cahaya yang berhamburan layaknya langit malam terlihat oleh para warga kampungku dan kampung lebih damar yang letaknya sangat jauh di seberang pesawahan. Awalnya hal itu mereka anggap sebagai kebakaran hutan, namun ketika pagi menjelang tak ada tanda-tanda bahwa gunung terbakar. Selain itu ada pula kabut yang seringkali muncul secara tiba-tiba. Kabut yang tiba-tiba muncul dan menghilang secara cepat pun kadang terlihat oleh para warga yang tinggal di kampung. Sebuah kabut yang sama persis dengan apa yang sedang kami alami pada saat ini. Sebuah kabut yang dianggap oleh para warga kampung sebagai tanda bahwa ada sesuatu terjadi di gunung pada saat itu. Pak Edi kini ketakutan di tengah-tengah kabut yang menutupi dirinya. Jantungnya berdetak sangat keras. Bulu kuduknya berdiri semua dengan keringat dingin yang perlahan muncul di wajahnya pada malam itu. Dia hanya melihat kabut putih yang tebal dengan jarak pandang yang sangat terbatas. Yang terlihat olehnya hanyalah semak-semak yang ada di depannya tanpa bisa melihat Desi, aku dan Dudi yang berada di dekatnya. Desi, kata Pak Edi sambil menyorotkan senternya ke arah kabut tebal yang menutupi dirinya pada saat itu. Kang Ajab, Kang Dudi, di mana kalian? Tidak ada jawaban yang terdengar olehnya. Beberapa kali dia berteriak menyebut nama kami bertiga pada pandangannya yang terbatas karena tertutup oleh kabut yang sangat pekat. Namun dia seperti sedang sendirian di tempat itu. Dan sinar senter yang dia bawa rupanya tidak bisa menembus kabut tebal itu yang menutupi seluruh tempat yang ada di sana. Apa itu? Desi, itu kamu kan Des? Tiba-tiba terdengar seperti suara orang yang sedang berjalan melewati dirinya melalui semak belukar yang berada di sebelahnya. Jalanan setapak di hutan itu sangatlah sempit, sehingga terkadang kita menyentuh semak belukar untuk membuat suara gesekan dari daun yang tersentuh oleh kaki saat kita berjalan. Namun beberapa kali Pak Edi berteriak ketika memastikan bahwa suara itu berasal dari kami bertiga dan masih belum mendapatkan jawaban. Suasananya kembali hening ketika Pak Edi berteriak di dalam kabut yang sangat tebal itu. Kemudian suara langkah kaki itu kembali terdengar. Kali ini suara langkah kaki yang menginjak dahan pohon yang berserakan di jalanan setapak. Sehingga lagi-lagi membuat Pak Edi menyorot senternya ke segala arah. Kang, Desi, itu kalian kan? Pak Edi berteriak. Dia hanya diam dan tidak bergerak ketika mendengar suara tersebut. Pak Edi hanya melihat ke segala arah dengan senternya. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dengan sangat hebat setiap kali suara itu terdengar olehnya. Rasa takut yang ada di dalam dirinya kini menjadi semakin besar. Wajahnya kini terlihat lebih pucat saking takutnya pada saat ini. Bahkan tangannya tidak bisa memegang senter dengan benar. Berapa kali senter terjatuh karena kedua tangannya yang tidak berhenti bergetar. Ada yang salah ini. Masa aku ditinggalin sama mereka bertiga di dalam kabut? Gumam Pak Edi di dalam ketakutannya. Desi, Kang Ajab, Kang Dudi, kalian di mana? Pak Edi terus-menerus berteriak. Tubuhnya yang dari tadi berdiri hanya bisa terdiam seperti kaku dan tidak bisa digerakkan. Ingin sekali dia keluar dari tempat ini, namun dia terlalu takut untuk melangkahkan kakinya di dalam kabut yang sangat tebal ini. Hingga sesuatu pun terjadi. Sesuatu yang membuat dirinya akhirnya terpaksa untuk berlari tak tentu arah. Berlari menjauhi tempat itu karena ketika sedang berada di dalam kabut itu, secara tiba-tiba terdengar suara.
Kenapa mencari Adudi dengan ajab? Bukannya Pak Edi datang ke sini untuk mencari Ice? Sebuah bisikan tepat di dekat telinganya tiba-tiba terdengar. Bisikan dari suara yang selama ini sering dia dengar ketika dirinya menari di dekatnya. Pak Edi langsung menoleh ke arah kiri, tempat di mana suara bisikan itu berasal. Dan ketika dia menoleh, sebuah bayangan seseorang yang sedang menari di dalam kabut pun terlihat. Seorang dengan baju hijau dengan corak bunga berwarna merah yang terlihat samar-samar dari dalam kabut yang berada di dekatnya. Ayo nari lagi sini Pak Edi. Nari dengan Neng Ice di sini hingga Pak Edi puas. Pak Edi hanya bisa terdiam. Tubuhnya bergetar hebat. Bahkan senter yang dia bawa pun kini tidak bisa dia pegang dengan erat. Dia tahu ini suara Ice. Suara yang dia kenal. Suara ketika dirinya sedang digoda beberapa kali agar dia memberikan saweran ketika sedang pentas dari panggung ke panggung. Suara Ice yang menawan. Suara Ice yang merdu. Membuat siapapun hafal dengan suaranya. Namun kali ini berbeda. Yang dia lihat bukanlah Ice dengan paras yang cantik, tapi hantu dari seorang yang sudah mati di dalam kabut itu. Tubuhnya yang gemulai terlihat samar-samar, dengan kedua tangannya yang ke atas, juga dengan jari jemari yang sedang dia mainkan selayaknya penari jaipong yang sedang menari. Apalagi di tengah-tengah rasa takutnya yang mendalam, bayangan itu mendekat secara perlahan. Di antara kabut tebal yang menutupi dirinya sehingga dia hanya bisa melihatnya samar-samar dengan senter yang kini dia pegang. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata bagaimana Pak Edi ketakutan ketika hal itu terjadi. Semakin lama, semakin mendekat, bersamaan dengan langkah kaki dari bayangan itu yang seakan-akan melayang ke arahnya. Tubuhnya benar-benar tidak bisa digerakkan pada saat itu. Tubuhnya dia membeku. Dia hanya bisa mengangkat tangannya dan menutup wajahnya dengan mulut yang terbuka dengan lebar. Dia sudah pasrah. Dia tidak tahu apa yang terjadi bila bayangan itu mendekati dirinya. Apalagi ketika dia terdiam di sana. Hawa dingin berhembus dengan sangat pelan ke arahnya. Hawa dingin yang menusuk kulit, seperti jarum-jarum tipis yang menembus ke arah pakaian yang sedang dia pakai. Sebuah angin kencang tiba-tiba saja berhembus, seperti ada sesuatu yang menabrakkan diri ke arah dirinya yang sedang terdiam. Samar-samar terdengar pula seseorang yang sedang tertawa kecil. Suara yang secara perlahan menghilang di tengah hutan yang gelap ini, bersamaan dengan kabutnya yang mulai menghilang. Tubuh Pak Edi masih belum bisa berhenti bergetar. Dia melihat dari sela-sela jari tangannya yang kini tertutup oleh wajah, mencari tahu apakah bayangan ini masih ada atau sudah menghilang. Butuh waktu beberapa menit ketika dia sudah menyadari bahwa kabut tebal yang menutupi sedari tadi kini sudah menghilang. Pak Edi kini dapat menghela nafas panjang. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di dalam hutan. Sudah cukup dia diteror setiap malam dengan keluarganya yang tidak tahu apa-apa tentang dirinya. Pak Edi kembali mengangkat senternya yang hampir terjatuh dan berbalik ke arah jalanan setapak untuk mencariku bersama Dudi Desi yang kini entah berada di mana. Namun tiba-tiba nafasnya menjadi berat, tepat ketika dia sedang memalingkan tubuhnya secara perlahan. Tepat di sebelah kiri darinya dia melihat Ice menatapnya dari dekat, hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Matanya yang melotot, lidahnya yang menjulur keluar, juga dengan bekas ikatan tali yang menghitam dan darah yang mengucur keluar dengan bau busuk yang menyengat kini tercium olehnya. Ice muncul begitu saja. Dia menyeringai di depan wajah Pak Edi dengan jarak yang sangat-sangat dekat. Apalagi, "Pak, ayo, Ice sudah panas. Seperti biasa yuk Pak, asal bayarannya besar, Ice mau-mau saja," katanya dengan nada yang berat dan merdu. Tangannya yang pucat kini terlihat memegangi dada Pak Edi secara perlahan. Tangan itu menyentuh dadanya dan naik ke arah pipinya. Dia memeganginya dan memaksa Pak Edi melihat wajahnya yang sangat menyeramkan itu lebih dekat lagi. Kepalanya dia miringkan ke kiri, tepat seperti dirinya menggantung di dapur ketika ditemukan oleh suaminya sendiri. Benar-benar sesuatu yang sangat mengerikan untuk dilihat oleh kedua matanya. Ditambah kini Ice mulutnya terbuka lebar dan terlihat dua gigi taring kecil yang muncul dengan kondisi matanya yang melotot ke arahnya. Sontak Pak Edi langsung menepis tangannya dengan sangat keras. Dia benar-benar sangat ketakutan. Pak Edi langsung berlari ke depan dengan harapan bahwa dia akan menemukan kami bertiga dan memberitahukan bahwa dirinya bertemu kembali dengan sosok Ice yang kini muncul di hadapannya dengan wajah yang sangat menyeramkan. Meskipun kini kabut putih secara ajaib kembali menutupi dirinya, seperti tidak membiarkan dia berlari begitu saja. Namun Pak Edi tidak peduli. Dia terus saja berlari di dalam kabut yang menutupi dirinya lagi secara perlahan.
Dia tidak mau bertemu lagi dengan Ice, sosok yang kini menakutkan untuk dia lihat dengan kedua matanya. Dia berlari di tengah-tengah hutan dengan kondisi yang sangat terengah-engah. Beberapa kali dirinya mempercepat langkahnya dan beberapa kali pula langkah kaki itu terhenti sesaat sebelum akhirnya berlari kembali. Sorot matanya yang tajam dan melihat ke segala arah, telinganya yang awas ketika mendengar suara-suara yang aneh di sebelah kiri dan jalanan setapak tersebut. Juga senter yang terus-menerus menyorot jalanan tanpa henti di tengah-tengah kabut yang kembali turun dan masih menemaninya hingga saat ini. Hutan di gunung sebenarnya memiliki tumbuhan dan pohon-pohon yang sangat indah ketika dilihat di siang hari. Beberapa bunga indah bermekaran di atas pohon besar dengan akarnya yang kokoh menyerap makanan dari pohon-pohon besar. Juga ada tumbuhan yang sengaja membuka kantungnya untuk menangkap serangga dan memakannya. Namun berbeda dengan malam hari, hening, sepi dan gelap. Bahkan kabut seperti yang kini dialami oleh Pak Edi hanya meninggalkan kesan yang seram dan menakutkan untuk dimasuki, tanpa ada sesuatu keindahan pun di sepanjang jalan setapak itu. Setelah berjalan cukup jauh, Pak Edi akhirnya berhenti di sebuah pohon besar. Nafasnya yang terengah-engah dengan jarak pandang yang terbatas membuatnya harus beristirahat sejenak sembari mengumpulkan energi dan memberikan sinyal kepadaku, Desi dan juga Dudi bahwa dia sedang beristirahat di sana. Kang Ajab, Desi, Kang Dudi, aku sedang beristirahat di bawah pohon besar. Kalau kalian mendengar suaraku, kalian langsung mendekat ke arah suara. Teriak Pak Edi menggema ke seluruh hutan pada malam itu. Dia duduk dan menyandar di pohon besar sembari menunggu kabut menghilang. Karena ketika dia berlari, dia kembali tertutup oleh kabut tebal yang menutupi seluruh jalanan yang ia lihat. Dia hanya terdiam, menunggu kabut itu menghilang, sebelum akhirnya dia berangkat kembali menemui kami bertiga yang mungkin saja pada saat itu sedang mencarinya. Suasana di sekitarnya menjadi hening. Dia benar-benar tidak melihat kita bertiga yang kini entah berada di mana. Hanya terdengar suara burung-burung malam yang menghiasi hutan pada malam itu. Rupanya semakin lama Pak Edi terduduk di sana, matanya seolah-olah mengantuk, bahkan beberapa kali ia ketiduran di bawah pohon besar tersebut. Namun Pak Edi beberapa kali kembali terbangun dan mencoba menahan rasa kantuk yang semakin lama semakin kuat. Akhirnya Pak Edi yang tampak kelelahan dan menyerah, ia pun membiarkan matanya tertutup dalam keadaan duduk di bawah pohon besar di tengah-tengah hutan yang gelap. Dia hanya berharap di waktu tidurnya dia tidak diganggu oleh para makhluk penunggu gunung dan akan terbangun ketika pagi tiba, di saat matahari kembali mengambil alih langit dan menyinari seluruh gunung dengan sinarnya yang begitu terang.